Salam sehat Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam program studi Magister Administrasi Publik, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Bali. Saya kembali membacakan buku yang berjudul Kebijakan Pembangunan Pariwisata bab 5 mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata. A. Pemberdayaan masyarakat. Menurut Hamid tahun 2018 dan Habib tahun 2021 menyatakan bahwa konsep pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu empowerment. Dalam hal ini, pemberdayaan berarti memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment muncul sebagai respons terhadap kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru serta di beberapa negara berkembang Asia lainnya. Paradigma pembangunan yang diusung oleh ekonomi neoklasik sangat mengagungkan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rambatan. Namun, kenyataannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat hadir sebagai alternatif dari konsep pembangunan yang tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Pemberdayaan merupakan bagian dari adanya kegiatan yang dinamis, berkelanjutan, dan mendorong partisipasi seluruh potensi yang ada secara evolusioner dengan partisipasi seluruh potensi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah model ABCD atau Asset Based Community Development. ABCD adalah metode pemberdayaan yang menitik beratkan pada penggunaan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas setempat. Ini menurut Maulana tahun 2019. Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai aset penting bagi desa. Setiap kelompok seperti Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya dapat diidentifikasi keterampilan atau potensinya, kemudian diberikan sarana untuk dikembangkan dan diberdayakan sehingga dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai sosial maupun ekonomi. B. Indikator pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata adalah proses di mana individu dan komunitas lokal memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan untuk mengambil kendali dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata. 1.
partisipasi dalam pengambilan keputusan. A. Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek pariwisata. Menyusun laporan tahunan mengenai partisipasi masyarakat yang mencakup jumlah peserta, latar belakang demografis, dan kontribusi mereka dalam perencanaan. B. Jumlah dan kualitas pertemuan komunitas dan konsultasi publik yang diadakan. Menilai efektivitas pertemuan melalui survei kepuasan peserta dan tindak lanjut dari hasil pertemuan. C. Representasi komunitas lokal dalam komite atau dewan pariwisata. Melakukan audit periodik terhadap komite atau dewan pariwisata untuk memastikan keberagaman dan inklusivitas representasi. 2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan. A. Jumlah dan jenis pelatihan yang diadakan untuk masyarakat lokal, mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat dengan topik seperti pemasaran digital, pengelolaan homestay, dan layanan pelanggan. B. Persentase masyarakat yang mengikuti program pelatihan dan peningkatan keterampilan, mengidentifikasi hambatan partisipasi dan pengembangan strategi untuk meningkatkan keterlibatan seperti penjadwalan yang lebih fleksibel atau menyediakan dukungan transportasi. C. Tingkat peningkatan keterampilan dan pengetahuan setelah pelatihan. Menggunakan metode evaluasi seperti uji kompetensi dan proyek praktik untuk mengukur peningkatan keterampilan peserta. 3. Akses terhadap informasi dan sumber daya. A. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi mengenai peluang dan dampak pariwisata. Mendirikan pusat informasi pariwisata di lokasi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat. B. Tingkat kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait proyek pariwisata. Menyelenggarakan seminar dan workshop reguler yang membahas hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks pariwisata. C. Akses masyarakat lokal terhadap sumber daya finansial, teknis, dan material. Menyediakan program pembiayaan mikro dan kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mendukung inisiatif lokal dalam pariwisata. 4. Keberlanjutan ekonomi lokal. A. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal dari kegiatan pariwisata. Ini untuk melakukan survei tahunan untuk mengukur dampak ekonomi pariwisata terhadap pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan. B. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berkembang dari sektor pariwisata. Mendorong pembentukan asosiasi UMKM pariwisata yang dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan. C. Diversifikasi sumber pendapatan komunitas lokal terkait pariwisata. Menyusun program pengembangan produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan jasa pemandu wisata. 5. Peningkatan kualitas hidup. A. Perubahan dalam indikator kesehatan dan pendidikan masyarakat lokal. Menyusun program kolaboratif antara sektor pariwisata dan layanan kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. B. Akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dasar dan mengalokasikan dana dari pendapatan pariwisata untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas. C. Peningkatan infrastruktur lokal sebagai hasil dari proyek pariwisata. Mengembangkan proyek infrastruktur berkelanjutan seperti jalan, transportasi umum, dan jaringan komunikasi yang mendukung aktivitas pariwisata. 6. Keadilan dan inklusi sosial. A. Tingkat inklusi kelompok marginal dan rentan dalam proses pembangunan pariwisata.
melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi untuk memastikan partisipasi kelompok rentan. B. Kesetaraan gender dalam partisipasi dan manfaat dari proyek pariwisata. Menerapkan kebijakan afirmatif yang memastikan representasi dan keterlibatan perempuan dalam semua aspek proyek pariwisata. C. Penurunan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di komunitas lokal. Menyusun program pengembangan keterampilan khusus untuk kelompok rentan guna meningkatkan peluang ekonomi mereka. 7. Kesadaran dan konservasi lingkungan. A. Partisipasi masyarakat dalam inisiatif konservasi lingkungan, mendorong inisiatif masyarakat seperti kelompok peduli lingkungan, dalam program reboisasi, pembersihan pantai, dan pendidikan lingkungan. B. Penggunaan praktik berkelanjutan oleh masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Memberikan insentif bagi pelaku usaha pariwisata yang menerapkan praktik ramah lingkungan seperti sertifikasi hijau. C. Peningkatan kesadaran lingkungan dan tindakan konservasi di tingkat komunitas. Mengadakan kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan sekolah, organisasi pemuda, dan kelompok komunitas. 8. Perubahan sosial dan budaya. A. Penguatan identitas budaya dan tradisi lokal melalui pariwisata. Mengembangkan festival budaya lokal yang menampilkan seni, musik, tarian, dan kuliner khas sebagai daya tarik wisata. B. Penurunan konflik sosial terkait dengan proyek pariwisata. Membangun mekanisme mediasi dan dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik yang muncul. C. Peningkatan kebanggaan dan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan warisan lokal. Mendorong program pendidikan budaya di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap warisan budaya. 9. Pengukuran dampak dan umpan balik. A. Sistem untuk mengukur dan mengevaluasi dampak proyek pariwisata terhadap masyarakat lokal. Mengembangkan indikator kinerja utama atau KPI yang spesifik untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan proyek pariwisata. B. Mekanisme umpan balik yang efektif dan responsif terhadap keluhan dan saran dari masyarakat. Menyediakan platform online dan hotline khusus untuk menerima keluhan dan saran 2021-an serta memastikan tanggapan yang cepat dan transparan. C. Perubahan kebijakan atau praktik berdasarkan umpan balik masyarakat. Mengadakan pertemuan reguler dengan pemangku kepentingan untuk membahas umpan balik yang diterima dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Demikianlah saya sudah selesai membacakan buku dengan judul Kebijakan Pembangunan Pariwisata. Semoga bermanfaat dan sampai dengan pembacaan buku-buku berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.